Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Diawati, program studi Psikologi Islam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kognitif yang berjudul Memori. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian memori. Pengertian memori menurut Chaplin di bukunya di tahun 2002, yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi yang khusus. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Encoding dalam memori sensoris. Pada saat mata melihat sesuatu, gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls saraf. Storage dalam memori sensoris. Memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam memori jangka pendek. Informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta laju kecepatan menangkap informasi. Selanjutnya ada storage dalam memori jangka pendek. Kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Selanjutnya ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Encoding dalam memori jangka panjang. Proses yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang, namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisa lebih lagi. Selanjutnya storage dalam memori jangka panjang. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat, maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Selanjutnya ada fungsi memori. Memori memiliki fungsi khusus dan peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. Yang pertama ada memasukkan informasi. Merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misalnya apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh panca indera dan dimasukkan ke dalam ingatan secara tidak sengaja. Yaitu apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut sehingga individu menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap informasi. Yang kedua ada menyimpan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak
trace memori. Memori traces ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Apabila memori trace hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau kelupaan. Jejak-jejak memori membantu menuntut keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu. Selanjutnya adalah mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Proses terbentuknya memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui indera, kemudian diterima oleh saraf sensorik pada indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Selanjutnya yang terakhir ada faktor kelupaan dalam sebuah memori. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara ataupun permanen. Memori juga bisa melupakan atau bisa juga dipanggil kembali di saat dibutuhkan. Peranan sistem saraf pusat dalam menghantarkan informasi bersifat sensorik merupakan sistem kerja yang utama. Apabila terjadi gangguan dalam penghantaran informasi, maka informasi tidak dapat tersimpan. Pada kondisi lupa, ingatan atau memori yang disimpan mungkin memiliki kekurangan saat proses penyimpanan. Misalnya waktu terpanjang yang kurangnya frekuensi, kurang khas, atau terlalu lama dan jarang dipanggil kembali. Lupa merupakan hal yang biasa terjadi pada siapapun. Dengan mengetahui sistem kerja memori ini, maka cara belajar atau mengingat informasi bisa diperbaiki dengan lebih sering terpapar informasi. Baiklah, sekian dari presentasi video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.